Pernahkah kamu bangun pagi dan merasa hidupmu berjalan tanpa arah? Hari berganti, rutinitas tak berubah. Kamu bekerja, makan, tidur, lalu mengulangnya semua lagi. Di luar hidupmu terlihat baik-baik saja, tapi di dalam hati ada ruang kosong yang terus berbisik. Sebenarnya, aku ini mau kemana? Dan saat pertanyaan itu muncul, banyak orang merasa takut. Takut karena mereka tak punya jawaban. Tapi justru dari kebingungan itulah perjalanan menuju makna biasanya dimulai. Seorang psikiater bernama Viktor Frankl yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi menulis buku legendaris berjudul Man's Search for Meaning. Di tengah kegelapan dan penderitaan, Frank menemukan satu hal yang luar biasa. Manusia bisa kehilangan segalanya, harta, keluarga, kebebasan, tapi tidak satu hal, kemampuan memberi makna pada hidupnya sendiri. Ia menulis, "He who has a why to live can bear almost anyhow." Artinya, seorang yang tahu mengapa ia hidup akan sanggup menghadapi apapun yang terjadi. Dari situ kita belajar hidup bukan sekedar mencari kesenangan, tapi mencari alasan untuk bertahan. Frank mengajarkan bahwa bahkan penderitaan pun bisa menjadi bahan bakar untuk bertumbuh, kalau kita mau melihat maknanya. Dan mungkin makna itu tidak selalu datang dari hal besar. Kadang ia lahir dari hal-hal sederhana, seperti mencintai seseorang, menolong orang lain, atau menuntaskan sesuatu yang penting bagimu. Dari Eropa yang keras, kita beralih ke Jepang yang tenang. Di sana ada filosofi indah bernama Ikigai, yang berarti alasan bangun setiap pagi. Menurut buku Ikigai karya Hector Garcia dan Franz Miralles, kebahagiaan bukan tentang seberapa cepat kita mencapai sesuatu, tapi seberapa dalam kita menemukan harmoni antara diri dan dunia. Ikigai terletak di pertemuan 4 hal, yaitu apa yang kamu cintai, apa yang kamu kuasai, apa yang dibutuhkan dunia, dan apa yang memberimu penghasilan. Saat keempatnya selaras, kamu tidak hanya bekerja, tapi kamu hidup dengan makna. Banyak orang di Okinawa hidup panjang umur bukan karena diet atau olahraga, tapi mereka setiap hari punya alasan sederhana untuk hidup. Menanam bunga, mengajar anak-anak, menulis, atau hanya membuat orang lain tersenyum. Mereka hidup dengan ritme yang pelan tapi penuh makna. Ikigai mengajarkan kita bahwa tujuan tidak selalu spektakuler. Kadang ia setenang embun pagi, tapi memberi kehidupan pada segalanya. Tapi bagaimana jika kita tahu apa yang kita sukai, tapi tetap merasa hidup ini kosong? Penulis Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life memberikan jawaban. Kita diciptakan bukan untuk menjadi pusat cerita, tapi bagian dari rencana yang lebih besar. Dunia sering mendorong kita bertanya, apa yang bisa kita dapatkan? Tapi hidup yang dipenuhi tujuan dimulai saat kita berani bertanya, apa yang bisa aku berikan? Tujuan sejati tumbuh bukan dari ambisi pribadi, tapi dari kontribusi kepada sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Ketika kita mengalihkan fokus dari aku menjadi kita, rasa hampa itu mulai memudar. Karena hidup kita kini punya arah yang lebih luas dari sekedar diri sendiri. Rick Warren mengingatkan, kadang Tuhan, alam, atau semesta menempatkan kita di jalan yang tampak asing, hanya agar kita menemukan makna yang lebih dalam memberi. Tapi bagaimana jika justru terlalu banyak hal yang kita kejar? Greg McKeown dalam Essentialis menulis, jika kamu tidak memilih, maka orang lain akan memilihkan untukmu. Banyak orang kehilangan arah bukan karena mereka tidak punya tujuan, tapi karena mereka menjejali hidup dengan begitu banyak hal yang tidak esensial. Kita sibuk membuktikan diri tapi lupa mendengarkan kata hati. Menemukan tujuan bukan berarti melakukan lebih banyak, tapi justru menghapus kebisingan agar suara jernih di dalam diri bisa terdengar lagi. Dan seringkali clarity datang bukan dari kecepatan, tapi dari keberanian untuk berhenti sejenak dan bertanya, apa yang benar-benar penting? Jadi kalau hari ini kamu merasa bingung, tenanglah. Itu bukan tanda kamu gagal, tapi tanda kamu sedang terbangun. Setiap orang yang menemukan makna pernah melewati masa tersesat. Bedanya, mereka tidak berhenti di sana.
Mereka terus berjalan satu langkah kecil setiap hari sambil memperhatikan tanda-tanda kecil yang membimbing mereka menuju makna. Karena sebenarnya tujuan hidup bukan tempat yang kita tuju, tapi arah yang kita pilih berulang kali setiap hari. Jika kamu ingin menemukan arahmu, cobalah duduk tenang dan tulis di jurnalmu malam ini. Mulailah dengan 3 pertanyaan sederhana. Apa yang membuatku merasa hidup hari ini? Hal kecil apa yang bisa aku lakukan untuk membuat dunia di sekitarku lebih baik? Dan yang terakhir, apa yang sebenarnya penting bagiku jika semua gangguan dihapuskan? Lalu biarkanlah kata-kata ini mengalir. Jangan cari jawaban yang sempurna. Carilah kejujuran yang muncul dari dalam hatimu. Karena seperti yang dikatakan Viktor Frank, makna hidup bukan ditemukan di luar sana, tapi dibangun oleh cara kita menghadapi hidup ini. Dan mungkin tujuan hidupmu sudah ada di depan mata. Kamu hanya perlu berhenti sejenak untuk benar-benar melihatnya. Ini bukan hanya tentang sukses, tapi ini tentang bertumbuh.